Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Allah, puji-pujian serta rasa syukur kita panjatkan kepada baginda Rasulullah. Sholawat dan salam kita sampaikan, termasuk kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga sampai kita, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj mulai 15 abad yang lalu sampai sekarang, yaitu ayatnya yang dibaca oleh qori kita nggak berubah. Satu itu. Yang pertama, Isra wal Mi'rajnya Nabi itu adalah bagian daripada khawarikul adat. Bu, apa khawarikul adat? Kalau ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan, saya kasih hadiah. Emangnya kiai nggak mau kalah? Tadi kan ada door prize. Yang tahu apa itu khawarikul adat? Ayo angkat tangan. Kalau tokoh torekat Qadiriyah Naksabandiyah, Kiai Asep Setiawan, itu sudah bagian hidupnya sehari-hari itu. Ibu-ibu, bayangkan, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dari Mekah ke Palestina. Itu kalau bapak sama ibu berangkat dengan kendaraan yang kecepatannya 100 km per jam, itu memakan waktu sekitar 9 jam. Nah, Rasulullah Isra Mi'raj berangkat habis Isya, subuh sudah sampai rumah. Ini baru Isra-nya dari Mekah ke Masjidil. Belum Mi'rajnya, naik ke Sidratul Muntaha, sab'a samawat, menaiki 7 lapis langit. Allahu Akbar. Dalam sebuah penelitian teknologi, Bapak Ibu sekalian, 1 lapis langit itu bisa dicapai kendaraan yang kecepatannya 100 km per jam, itu memakan waktu sekitar 11 miliar tahun. 1 lapis langit. Nah, ini 7 lapis langit, berarti 11 miliar tahun kali 7, berarti harus dicapai kendaraan yang kecepatannya 100 km per jam, memakan waktu selama 77 miliar tahun. Itu Rasulullah hanya dicapai habis Isya berangkat, subuh sudah sampai. Lihat jawaban sahabat Abu Bakar. Nih jawaban orang yang beriman kepada Allah, jawaban orang yang beriman kepada hari akhirat, jawaban orang yang mantap dengan Al-Quran. Lihat jawabannya. Ya Rasulullah, kalau peristiwa itu engkau yang mengalami, kalau peristiwa itu engkau
yang menceritakan, kalau engkau yang mengalami ya Allah, jangankan segitu, lebih dari itu saya yakin dan percaya. Lebih dari itu saya yakin dan percaya ya Rasulullah, kalau itu terjadi padamu. Yang tadi sudah dibaca guru kita, ya, Ustaz Haji Nawawi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, mudah-mudahan beliau dimasukkan dalam surganya Allah. Tapi ketika beliau masuk, saya sudah ada di dalamnya. Beliau dimasukkan, beliau masuk, saya sudah ada di dalam. Berarti cepetan siapa? Nah, subhanallah. Lalu frame yang kedua adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini bicara masjid sekarang. Sesuai dengan temanya. Apa dengan temanya? Memakmurkan? Ini bicara masjid. Saya awali bicara masjid ini sebuah kisah yang terjadi di sebuah negara bagian di Amerika yang namanya California. California ini dipimpin seorang gubernur, ya, sahabat saya namanya Arnold Schwarzenegger yang membintangi Terminator 2. Nah, ketika sudah tidak mau lagi memakmurkan masjid. Itu jawabannya. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ingat tentang keistimewaan masjid. Bapak Ibu sekalian, saya akan buktikan pada zaman Rasulullah. Itu yang disebut khairul qurun. Ya, masa keemasan pada zaman Rasul dan pada zaman sahabat. Sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abu Thalib, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Zubair bin Awan, sahabat Talhah bin Ubaidillah, dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi sahabat-sahabat hebat, menjadi meteor-meteor Islam, menjadi cahaya kebenaran dan cahaya kegemilangan Islam. Di mana para sahabat ini dikader, Pak? Sahabat-sahabat utama ini dikader oleh Rasulullah di dalam masjid. Di dalam masjid. Orang-orang hebat ini dikader oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di madrasah, bukan di pondok-pondok pesantren, bukan di perguruan tinggi, bukan. Toh sahabat Abu Bakar di samping menjadi seorang pedagang internasional, sekaligus menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sahabat Utsman bin Affan yang perdagangannya sudah lintas jalur dunia, lintas jalur negara, dia juga menjadi kepala negara. Karena apa? Ini basicnya adalah didikan Rasulullah SAW. Di mana mendidiknya? Di dalam masjid. Belimu tidak dapatkan untung. Semoga jual belimu tidak akan mendapatkan untung. Semoga jual belimu bangkrut. Katakan begitu, kata Nabi. Ini kiai ceramah dalam masjid jual buku. Sama kategori masuk dalam hadis itu. Doakan dia, nggak beruntung dia jual beli dalam masjid. Ada kiai ceramah dalam masjid jual kaset. Ibu-ibu ceramah dalam masjid jual seragam. Ustazah. Jadikan masjid ini pusat untuk beribadah, untuk sujud, untuk mengasah spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan beliau yang pertama. Ya. Bisa ibadah sholat berjamaah. Ingat,